Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman grade 3, masih bersama dengan Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 3, benda di sekitarku, subtema 2, wujud benda, pembelajaran 1. Teman-teman grade 3, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Sekarang teman-teman siapkan dulu ya buku tematik tema 3 dan alat tulisnya. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Teman-teman, angkat kedua tangannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar ya. Teman-teman, di minggu ini kita masuk subtema kedua ya, yaitu wujud benda. Manusia tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda mempermudah manusia melaksanakan aktivitasnya. Ada benda yang terbentuk di alam dan ada benda yang dibuat oleh manusia. Batu, air, dan pasir merupakan benda yang terbentuk di alam. Mobil, gunting, dan kertas merupakan benda yang dibuat oleh manusia. Apakah kamu memperhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Mari kita pelajari bersama-sama. Pembelajaran 1, ayo membaca. Wujud benda. Setiap benda pasti memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, dan pensil berwujud padat. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah teman-teman menyebutkan contoh lainnya? Ya, bisa teman-teman perhatikan di sana. Wujud benda terdiri dari 3 ya. Apa saja tadi? Ya, yang pertama padat, yang kedua cair, dan yang ketiga gas. Oke, sekarang di dapur Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Nah, coba teman-teman perhatikan ya, dapur rumah Dayu. Nah, teman-teman bisa lihat di sana, dapur rumah Dayu terdapat banyak benda-benda. Nah, sekarang mari kita tuliskan hasil pengamatan kita pada kolom yang ada di paling bawah ya. Nah, di sana sudah ada 3 kolom yang terdiri atas benda padat, benda cair, dan benda gas. Sekarang kita isi bersama-sama ya. Benda padatnya terlebih dahulu. Nah, di sana Miss sudah membantu mengisikan, tetapi teman-teman cek lagi ya, apakah benda-benda tersebut ada pada gambar. Ya, untuk benda padat, yang pertama ada panci, kemudian kompor, spatula, penggorengan, dan baskom. Kemudian untuk benda cairnya ada air, ada minyak goreng, cuka,
kecap, dan saus. Nah, dan untuk benda gasnya ada uap air dan gas. Nah, coba jika teman-teman melihat benda-benda lainnya, boleh teman-teman tambahkan ya. Sekarang, mari kita amati lingkungan sekolah kita ya. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak ya benda-benda yang ada di kelas ataupun di sekolah? Ya, tentu masih ingat kan? Nah, sekarang kita temukan benda-benda yang ada di sekolah kita, mulai dari benda padat, cair, ataupun gas. Sekarang kita tuliskan ya benda-benda tersebut dalam kotak berikut ini. Di sana sudah terdiri atas 3 kotak. Kotak yang pertama itu untuk benda padat, kemudian kotak yang kedua untuk benda cair, dan kotak yang ketiga untuk benda gas. Ya, pertama kita mulai dari benda padat. Ada apa saja ya teman-teman? Ya, ada buku, ada meja, ada kursi, ada tas, dan ada papan tulis. Kemudian, untuk benda cairnya, ada air dan tinta spidol. Ya, biasanya tinta spidol yang menggunakan mist ya. Kemudian, ada benda gas, yaitu udara, oksigen, dan asap. Teman-teman perhatikan ya, pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Mari kita perhatikan denah jarak ke rumah nenek yang akan Miss jelaskan setelah ini. Teman-teman, di sana sudah ada gambar denah yang menunjukkan jarak rumah Edo ke rumah nenek serta ke kebun binatang. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km lebih 300 meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang 1523 meter. Satuan kilometer atau sebutannya km dan meter adalah m. Ya, kilometer dan meter adalah satuan untuk menyatakan jarak. Teman-teman, masihkah kalian ingat? Kira-kira tangga apa ya yang ada pada gambar tersebut? Siapa yang masih ingat? Ya, tangga satuan panjang. Apakah ada yang masih ingat juga bagaimana cara menghafalnya? Iya, yang pernah Miss nyanyikan kemarin dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Siapa yang masih ingat? Oke, mari kita nyanyikan lagi ya bersama-sama untuk mengingatnya. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, dan milimeter. Nah, oke, teman-teman hebat. Teman-teman ternyata masih ingat ya. Nah, teman-teman, karena materi pembelajaran kita hari ini adalah jarak, maka satuan panjang yang akan kita gunakan adalah kilometer dan meter. Sekarang, teman-teman perhatikan kotak yang berwarna kuning ya. Di sana sudah ada keterangan 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kilometer ke meter dikali 1000. Meter ke meter dibagi 1000. Ada yang tahu kenapa alasannya dikali dan kenapa alasannya dibagi? Sekarang teman-teman kembali lagi lihat ke tangga satuan panjangnya ya. Lihat tulisan yang berada di kotak warna biru. Nah, di sana
Setiap turun satu tangga dikalikan 10. Nah, jadi setiap turun satu tangga dikali 10. 10 itu kan nolnya 1 ya teman-teman. Nah, jika turun 2 tangga, berarti nolnya ditambah 1 lagi. Jadi nolnya 2. Sehingga 100. Nah, kalau turunnya 3 tangga bagaimana, Miss? Ya, kalau turunnya 3 tangga, berarti nolnya ditambah 1 lagi. Sehingga menjadi bilangan 1000. Begitu teman-teman. Sekarang coba perhatikan. Kilometer ke meter, turunnya berapa anak tangga teman-teman? Ya, kilometer ke meter. Ya, 3 anak tangga. Berarti kalau turunnya 3 anak tangga, nolnya juga ada 3. Jadi berapa? Ya, jadi 1000. Sehingga kilometer ke meter dikalikan 1000. Kemudian kalau meter ke kilometer dibagi 1000. Kenapa, Miss? Ya, teman-teman perhatikan lagi. Di kotak yang berwarna biru di bawah, setiap naik 1 tangga dibagi 10. Nah, kalau tadi turun tangga dikali 10, kalau yang ini naik tangga dibagi 10. Coba perhatikan, meter ke kilometer. Naiknya berapa anak tangga ya? Coba teman-teman hitung. Ya, naiknya 3 anak tangga. Berarti nolnya juga ada 3. Nah, berarti bilangannya 1000. Sehingga meter ke kilometer dibagi 1000. Begitu teman-teman. Mudah ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal cerita di sampingnya. Jarak rumah Edo ke rumah nenek 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Nah, teman-teman, jadi kita diperintahkan untuk merubahnya ke satuan meter. 5 km ditambah 300 meter. Nah, 5 kilometernya ini kita jadikan dulu ke meter. Coba tadi kilometer ke meter dikali berapa teman-teman? Ya, dikali 1000. Jadi 5 dikali 1000. Hasilnya 5000 meter. Nah, kemudian 300 meter. Ini tidak perlu dirubah lagi karena satuannya sudah meter ya. Kemudian jadi 5000 meter ditambah 300 meter. Hasilnya berapa teman-teman? Ya, 5300 meter. Jadi, jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Sekarang kita jabarkan dulu ya teman-teman. 1523 meter itu sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Nah, yang sekarang yang akan kita rubah adalah 1000 meternya akan kita rubah ke satuan kilometer. Coba perhatikan lagi anak tangganya. Meter ke kilometer naik atau turun? Ya, meter ke kilometer naik tangga. Itu artinya dibagi. Lalu, meter ke kilometer naiknya berapa tangga teman-teman? Ya, 3 tangga naiknya. Berarti nolnya ada berapa? Ya, nolnya ada 3. Itu artinya 1000. Jadi, meter ke kilometer dibagi 1000. Sehingga 1000 meter itu angka nolnya kita coret 3-3-nya ya teman-teman. Jadi hasilnya berapa? Ya, hasilnya 1 kilometer.
1 kilometer ditambah 523 meter. Nah, itu dia teman-teman jawabannya. Alhamdulillah teman-teman, pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Miss punya tugas untuk teman-teman hari ini ya. Yang pertama, mengerjakan halaman 62 nomor 1 sampai nomor 4. Kemudian, lanjutkan mengerjakan halaman 65 sampai 67 ya. Jika nanti masih ada kesulitan atau kendala, boleh langsung hubungi Miss Fitri ya. Insya Allah akan Miss bantu cara pengerjaannya. Semangat teman-teman grade 3, walaupun teman-teman masih belajar dari rumah. Terima kasih teman-teman grade 3 telah menyimak materi pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi Miss Fitri ya. Dan untuk tugasnya, jika sudah selesai, juga bisa langsung report melalui WA Miss Fitri. Oke teman-teman, saya Hamdalah untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman-teman.